Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua karena sehat itu lebih penting dari segala-galanya. Sahabat-sahabat Awi Kertapati Channel. Hasyim Asy'ari, Kiai Hamid yang begitu hebat keilmuannya mau dibohongi sama Habib. Ini bukan cucu Nabi Muhammad. Kalau memang Habib ini bukan cucunya Nabi Muhammad, tentunya kiai-kiai dulu sudah menegur. Jenengan ojo bohong, jenengan jangan mengatasnamakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka faham bahwasanya nasab yang absah yaitu Ba'alawi. Habaib memang benar cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari judul di thumbnail dan juga di deskripsi bahwa Mbah Hasyim Asy'ari secara resmi itu tidak ada dokumentasinya yang menyatakan bahwa Habib Ba'alawi adalah dzurriyyah Rasulullah. Dan ini jelas-jelas pengaburan, jelas-jelas penipuan, jelas-jelas pembohongan yang dikatakan oleh Ba'alawi di video tadi. Kalaupun pernah Mbah Hasyim Asy'ari menyatakan secara lisan atau ya menyampaikanlah dalam konteks menyampaikan, itu sangat mungkin terjadi. Kenapa? Karena pada dasarnya setelah saya telusuri bagaimana NU ini fokusnya kepada fikih peradaban, nanti akan saya tunjukkan kerangka acuan semangat NU tentang fikih peradaban yang seperti apa. Kalau tadi dinyatakan oleh Ba'alawi yang mengatakan bahwa Mbah Hasyim Asy'ari itu mengakui bahwa Ba'alawi sebagai dzurriyyah Rasul, kemungkinan iya, tapi secara lisan. Dan lisannya Mbah Hasyim Asy'ari ini tentu saja terkait dengan fikih peradaban NU yang sampai hari ini terus disosialisasikan. Tapi kalau secara ijtihad para ulama NU menyatakan secara maklumat, dinyatakan secara resmi, apalagi didokumentasikan dalam sebuah, mungkin bisa buku, mungkin dalam sebuah manuskrip, kita lihat, coba, cari saja, ada nggak dokumentasi itu yang menyatakan seperti dalam video Ba'alawi Sontoloyo tadi. Nah jadi, gimana ya? Kalau saya lihat nih ya, kembali kepada fikih peradaban NU, yang nanti akan saya sampaikan, dan kita ulas bersama-sama, tapi ringkasannya saja. Rangkuman yang terpenting aja dari fikih peradaban NU. Nah, kita fokus pada yang saya blog itu ya. Jadi, apa yang dikatakan oleh Mbah Hasyim Asy'ari pada waktu itu, yang menurut keterangan dari Habib Sontoloyo tadi yang mengatakan Mbah Hasyim Asy'ari itu mengakui para Ba'alawi ini sebagai dzurriyyah Rasul. Ya, tentu saja pada waktu itu tentu saja peristiwanya berbeda. Peristiwanya berbeda, konteksnya berbeda, sosial masyarakatnya berbeda, dan tentu saja memegang prinsip bagaimana fikih peradaban yang dibuat oleh NU ini akan lestari sepanjang masa. Seperti, jadi kemungkinan besar kalau memang ada penyampaian dari Mbah Hasyim Asy'ari mengenai Ba'alawi ini, ya ini sangat relevan dengan salah satu inti daripada fikih peradaban NU yang saya blog ini. Bahwa pemahaman Islam yang watasiyah. Fikih NU menganut pendekatan Islam yang moderat di tengah watasiyah. Ini berarti mereka berusaha menjaga keseimbangan antara aspek agama dan kehidupan sehari-hari serta menghindari ekstremisme dalam pemahaman agama. Jadi kan? Menghindari ekstremisme dalam pemahaman agama. Ini kan menyangkut tentang pemahaman soal dzurriyyah Rasul yang diklaim oleh Ba'alawi kan. Agar ketika itu menjadi ekstrim, nah
natural NU lah yang mengontrol agar supaya faktual yang di lapangan ini tidak terjadi gesekan, akhirnya membuat gap-gap di dalam Islam itu sendiri, gap sosial saling mencurigai. Nah, ini sekarang lagi dibuktikan dengan tesisnya Kiai Haji Maduddin sampai hari ini, gitu loh. NU benar-benar organisasi yang pada substansinya itu mangku semua umat yang ada di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Mangku di sini adalah bukan berarti serta-merta menerima dengan kepentingan-kepentingan tertentu seperti organisasi-organisasi Islam yang ada di Indonesia. Kita tidak sebutkan, karena ini menjadi fitnah nanti. Tapi NU pada dasarnya, terkait lagi dengan fikih peradabannya, itu ya bagaimana NU ini selalu terupdate sesuai zamannya yang ada sekarang ini, sesuai peristiwanya, sesuai gelombangnya, bukan stagnan yang akhirnya bicara-bicara tentang masa lalu, seperti para kelompok Balawi ketika berceramah di majelis taklim, tablik akbar, dan lain sebagainya. Isinya hanya menceritakan masa lalu mereka sendiri yang pada prinsipnya mereka ini rindu kampung halaman. Intinya kan begitu. Coba perhatikan. Anda perhatikan ya. Bagaimana Balawi berceramah, itu pasti daerah asal kakek moyangnya ini pasti disebut-sebut. Ya namanya juga imigran, namanya juga perantau. Tentu saja selalu ada halusinasi dalam dirinya ini, rindu kampung halaman. Kemudian di Nahdlatul Ulama sendiri ada yang namanya NU natural. Nah sebetulnya setelah saya cari sumber, baik sumber di media sosial maupun di daftar pustaka di berbagai perpustakaan yang ada di universitas, yang selama ini saya sering keluar masuk di sana karena punya kepentingan tertentu, dan beberapa tokoh-tokoh NU yang ada di Yogyakarta, bahwa sebetulnya natural NU ini sebagai kontrol sosial. Sekali lagi ya, bahwa natural NU ini sebagai kontrol sosial. Ketika paham-paham yang ada di NU sendiri, atau coba kita begini, paham yang dimaksud adalah bahwa Ba'alawi sebagai Dzurriyyat Rasul dengan sebuah paham, bukan syariat, bukan ajaran, sebuah paham. Nah, ketika paham itu memang tidak disalahgunakan untuk kepentingan Ba'alawi secara pribadi maupun Ba'alawi secara institusi yayasannya atau Ba'alawi secara kelompok, ya tentu saja natural NU ya pasti akan adem-adem saja. Itu yang saya maksud seperti itu. Jadi munculnya tesis Kiai Haji Maduddin ini juga sebagai kontrol sosial. Ketika pemahaman tentang Dzurriyyat Rasulullah yang digelembungkan, yang di blow up terus, yang di up terus, bahkan dipiralkan oleh kelompok Ba'alawi, itu menjadi gesekan sosial yang terjadilah gap, menjadi kelompok-kelompok yang saling mencurigai. Kenapa bisa terjadi? Tolong sebutkan. Nah, kita bisa lihat rekam jejak dari Rizik Syihab. Berapa kasus yang menimpanya, yang bersinggungan dengan hukum dan akhirnya dipenjara. Bahar Smith, jelas jejak digitalnya. Bagaimana bersinggungan dengan hukum akhirnya masuk penjara. Dan beberapa oknum-oknum lain yang menyalahgunakan paspor nasab ini untuk penipuan.
Buktinya mana? Ya, kalau kita bicara bukti, ini udah urusannya pihak penegak hukum. Jangan tanya saya. Makanya kembali lagi, setiap kali Ba'alawi berceramah mengenai nasabnya yang tersambung ke Dzurriyyat Rasulullah karena mencatut nama tokoh-tokoh besar NU, yang harus dikontrol oleh natural NU adalah kapan beliau-beliau yang sesepuh-sesepuh NU ini pernah membuat ijtihad, kemudian diumumkan secara resmi bahwa NU mengakui secara aklamasi, dan itu didokumentasi bahwa Ba'alawi sebagai Dzurriyyat Rasul. Nggak pernah kan? Nah inilah, makanya sebetulnya gini ya, kontrol dari natural NU inilah, itu sebetulnya para sesepuh NU itu sangat dibutuhkan sekali. Karena yang kita perang ini bukan perang dengan sesama saudara, sesama muslim, tapi yang kita perangi atau yang kita perang adalah pemahaman, paham yang berbeda, tafsir yang berbeda, itu yang kita perangi. Kenapa kita perangi? Ya agar di dalam Islam sendiri itu tidak terjadi kelompok-kelompok yang akhirnya menimbulkan gap sosial, kesenjangan. Itu sebetulnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.